Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, satu awqatin la yuraddu fihi du'a. Ada 5 waktu yang kalau orang berdoa di waktu-waktu itu doanya tidak akan ditolak, maknanya akan dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah. Apa di waktu-waktu yang lain tidak diijabah, diijabah. Tapi di 5 malam ini, waktu ini lebih cepat dikabul oleh Allah. Di antaranya itu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban ini ada istilah lain namanya Lailatul Baro'ah. Jadi ada istilah nama lain dari nisfu Sya'ban, Lailatul Baro'ah. Baro'ah itu aslinya bebas. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Ada di hadis Nabi itu, orang yang mampu menjaga sholat jamaah 5 waktu 40 hari, gak pernah bolong, gak pernah ketinggalan takbiratul ula, maka akan dibebaskan dia dari neraka, juga dari sifat nifaq. Ini malam nisfu juga dinamakan baro'ah, artinya bebas. Bebas bagaimana? Orang-orang yang celaka oleh Allah dibebaskan dari surga. Berarti maknanya akan dimasukkan ke neraka. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, beriman, dibebaskan dari neraka, maknanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Semoga termasuk kita ini, amin. Karena memang mulai dari terbenamnya matahari tadi itu dikatakan oleh Nabi SAW, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Kalau sudah ketemu malam nisfu Sya'ban, kalian bangun ibadah malamnya, siangnya puasa. Karena Allah turun pada waktu itu ke langit dunia. Bukan Allah turun ke langit dunia, tapi rahmat Allah didekatkan kepada hambanya yang ketemu malam nisfu Sya'ban. Ampunan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang ketemu malam nisfu Sya'ban. Tapi tidak hanya ketemu, pastinya dia harus mau beribadah menghidupkan malam itu. Malam ini malam nisfu Sya'ban. Maka di malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengiklankan kepada hambanya, hal min sa'il fa'utiyah. Adakah hambaku yang minta, kepada aku tak beri, tak kasih. Adakah yang minta ampun, pasti tak ampuni. Yang minta rezeki tak kasih. Kata Pak Bejo, gak minta aja dikasih. Gak minta aja dikasih. Ya. Allah segera, siapa yang minta rezeki dikasih malam ini. Ya, kalau rasanya kok rezekinya seret, minta, pasti dikasih oleh Allah. Iklan seperti itu sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, maka orang-orang soleh, para ulama itu, mereka selalu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Maka dulu ceritanya abahnya Pak Yai saya itu, Mbah Romi Mahmud, beliau itu esok harinya nisfu Sya'ban, berarti
Pas tanggal 15-nya, hari 15 itu tanya kepada putra beliau namanya Kiozeron, Ron, nisfu Sya'ban kapan? Kan ke semalam, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau nggak pernah ketinggalan sekalipun malam nisfu Sya'ban. Dan kok delalah lupa. Maka beliau, Ron, kayaknya saya nggak sampai tahun depan. Gitu. Jadi ada alamat ketinggalan sekali amalan istiqomah beliau, selalu menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dikasih isyarat oleh Allah, takdirnya dilupakan oleh Allah, isyaratnya bahwa tahun depan nggak ketemu lagi. Gitu. Ini kalau orang soleh itu terasa sekali melakukan atau meninggalkan amal istiqomahnya, akan terasa ada apa yang nanti ya gitu. Maka kita alhamdulillah masih ketemu malam nisfu Sya'ban. Di langit ketujuh itu ada malaikat. Malaikat yang selalu wiridannya apa tuh? Baliman qara al-Qur'an fi hadhil lailah. Beruntung sekali orang yang membaca Al-Qur'an di malam ini. Malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan Quran. Mesti malaikat itu melihat kita ya. Di langit yang ketujuh itu melihat kita. Bukan hanya malaikat itu, bahkan majelis yang kita buat seperti ini, yang setiap malam Selasa itu kita selalu mengkhatamkan Quran. Malaikat-malaikat itu mengerumuni kita, mau ikut andil dapat barokahnya doa khatmil Quran. Itu yang enggak dirasa oleh kita, tapi harus kita rasain bahwa kalau kita ketemu malam Selasa, maknanya kita itu ditongkrongi malaikat, bukan hanya ratusan ribuan malaikat ya. Kan senantiasa ada malaikat itu yang selalu mencari-cari majelis-majelis kebaikan, terutama majelis khataman Quran. Kalau ketemu langsung, ini ada tuh majelis khataman Quran ini. Nah, di mana aja, ya. Terutama kita yang kita buat ini. Ketika sudah ketemu, malaikat itu akan manggil-manggil malaikat yang lain untuk bareng-bareng duduk sama orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Maka doa-doa yang kita panjatkan di khataman Quran ini pasti dijawab oleh Allah karena dibantu oleh malaikat ya. Kemudian ada juga Nabi Isa. Nabi Isa itu beliau kan Al-Masih ya, selalu berkelana, safar terus ya. Nah, satu waktu itu beliau naik ke puncak gunung, melihat batu yang begitu besar, putih, cemerlang, kinclong, bersih. Nabi Isa keheran-heranan, ini batu aneh, gede, bagus, putih. Biasanya kan hitam kuning, ini putih, bersih. Dapat wahyu dari Allah, Musa, Isa, gak usah heran, mau tak kasih yang lebih menakjubkan dari batu ini. Iya ya Allah, apa itu? Oleh Allah itu batu dibelah oleh Allah, ternyata di dalamnya ada pewarna. Nyesel. Di dalamnya itu ada orang yang sepuh pakai jubah putih belahan. Di sampingnya ada tongkat, ada anggur, masih basah pisan. Orangnya lagi sholat di dalam batu. Pas sholat ditanya Nabi Isa, Syekh, udah berapa lama dalam batu? 400 tahun. 400 tahun ibadah di dalam batu. Gak tahu batunya lubang apa buntet. Kalau buntet kan ya seukuran badannya ya, kalau lubang ya bisa rukuk, bisa sujud. Yang jelas batu itu gak ada celahnya dari luar, tapi oleh Allah kuasanya di dalam ternyata ada seorang syekh yang ibadah 400 tahun. Mestinya kan gak sekedip pun maksiat seakan. Maka Nabi Isa munajat ilahi, akhlaq khalqan afdalu
min hada, ya Allah engkau apa menciptakan makhluk yang lebih utama dari syekh ini ya Allah. Kata Allah apa? Ada. Lau anna rajulan min ummati Muhammad adraka syahra sya'ban fasalli lailatan nisfi salatal bara'ah la hiya afdal indi min ibadati abdi hada arba'imi asana. Ada Isa. Siapa ya Allah? Orang dari umat Muhammad. Orang atau hamba dari umat Muhammad yang ketemu bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban mau sholat baro'ah. Sholat baro'ah boleh diniati sholat taubat, boleh diniati sholat hajat ataukah sholat yang lain 2 rakaat. Nah, alhamdulillah kita tadi kan udah melaksanakannya. Ba'diyah maghrib juga masuk sholat baro'ah. Jadi sholat yang dikerjakan di malam baro'ah. Maknanya begitu. Sehingga tidak dikatakan bid'ah. Kalau niatnya usholi sunnatul baro'ah ya nanti yang sono ngatain bid'ah. Tapi kalau sholatul baro'ah ini dimaknai sholat yang dilakukan di Lailatul Baro'ah, maka sholat apapun yang dikerjakan itu sudah kita mendapatkan fadilahnya. Itu lebih utama Isa di sisiku daripada ibadahnya hambaku ini yang 400 tahun. Maka Nabi Isa mengatakan apa? Laitani kuntu min ummati Muhammad. Ya Allah, alangkah kuntu laitani, ya Allah enaknya kalau aku ini jadi umat Muhammad. Ibadah cuma semalam melebihi 400 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa yang sudah jadi Nabi berharap menjadi umat Nabi. Ya Allah, ini mulianya. Maka kita jangan sia-siakan malam ini. Kita sagung terus ya. Kita penuhi dengan membaca Al-Quran, zikir-zikir yang lain, doa. Karena di setiap langit itu memang ada penjaganya dari kalangan malaikat ya, ada yang mengilan tadi tuba liman qara Al-Quran, tuba liman roka'a fi hadhil lailah, tuba liman sajada fi hadhil lailah. Beruntung sekali orang yang sujud malam ini, rukuk malam ini, doa, zikir, wis takut kepada Allah, itu dipuji-puji oleh malaikat yang ada di langit itu. Maka kita niat nanti malam kalau bisa mulai sampai subuh. Kalau kecil jangan lupa. Ya, malam besok tutup lebar. Ada anak buah. Semoga manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillah. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم بارك بختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن
وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له الحق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.